Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Pramudianti dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo akan menyajikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut adalah kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, sesuai kodrat. Segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Yang ketiga, penanaman budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, yaitu aspek kognitif siswa. Kemudian, karsa merupakan aspek afektif, sehingga menciptakan karya yang berupa psikomotor. Kesimpulan keempat merupakan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di mana seorang guru ketika menjadi pemimpin harus memberikan tauladan. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di mana seorang guru berada di tengah-tengah siswa maka harus memberikan ide kreativitas kepada siswa. Yang ketiga, tutwuri handayani, di mana seorang guru ketika berada di belakang harus memberikan motivasi. Pemahaman tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya beranggapan bahwa guru hanya sebagai media transfer materi pelajaran, sehingga ketuntasan materi lebih saya pentingkan daripada memahami karakter murid. Nilai murid dari aspek kognitif saja, yaitu pengambilan nilai ulangan harian dan pekerjaan rumah. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari pencapaian KKM. Murid dianggap sebagai objek yang tidak diberi kebebasan penuh untuk berkreasi dan menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran. Pemahaman murid tidak saya anggap sebagai sesuatu yang penting, tetapi penyelesaian materi harus terselesaikan pada semester itu. Saya juga menuntut murid untuk menghafal materi. Akibatnya, saya sering mengeluh karena nilai murid tidak tuntas dan tidak mencapai KKM. Perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1. Saya menyadari beberapa hal yang tidak tepat yang harus segera dibenahi, yaitu seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, menjadikan murid sebagai subjek, memberikan kesempatan mereka berpendapat, berekspresi, dan berkreasi, menjadikan guru, yaitu saya sebagai fasilitator. Kemudian mempelajari karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam yang sudah mereka bawa secara potensial, dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai kodrat zaman. Beberapa hal yang harus diterapkan segera agar kelas berjalan lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 di mana murid diberi kesempatan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan dapat berkolaborasi. 3. Berhenti menuntut murid untuk menjadi seperti yang saya mau, tetapi menuntun murid menemukan potensi yang sudah mereka miliki. 4.
mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.